Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Dan ya, udah cukup lama kita gak bahas tentang Sidra. Dimana tempo hari Sidra enak banget. Harganya sempat tembus sampai 8 ribuan. Itu banyak banget teman-teman yang cuan gede. Ada yang beli TV, kendaraan, dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang udah JP lebih awal, mungkin sekitar tahun kemarin ya, 2 tahun yang lalu atau tepatnya 2022-2023, itu silakan komen di bawah. Udah cuan berapa kalian dari Sidra? Oke, di video kali ini sebenarnya Bangza mau review beberapa pembaruan dan informasi tambahan dari Sidra, khususnya di aplikasi penambangan Sidra. Sayangnya dari tadi saya berusaha buat masuk ke aplikasi Sidra, gagal maning. Gagal terus, gagal again. Nah, ini juga yang saya kesalkan sih dari Project Sidra. Kok dari dulu sistem login, bug, kayak nggak pernah diatasi gitu. Ini mau login dari tadi nggak bisa-bisa nih. Padahal ada sesuatu yang ingin gua bahas di aplikasi Sidra. Karena ada pembaruan gitu loh. Tapi ya udahlah, mungkin di video mendatang kita akan bedah isi sistem pertambangan sekarang. Karena itu mungkin banyak teman-teman yang pusing. Ada banyak sekali token. Apalagi ada dua sistem swap. Yang mana yang benar, yang mana yang mau di swap ke SDA, harus di swap ke lain juga enggak. Kita bakal bahas itu di lain waktu, di lain video. Karena teman-teman bisa lihat sendiri nih. Mau login aja susahnya setengah mati. Jadi kita skip dulu untuk aplikasi penambangan. Kita ke informasi yang diberikan oleh Sidra Chain melalui official resmi mereka di Twitter. Pertama kita mau bahas soal KYC dulu. Karena banyak banget teman-teman itu yang udah nambang dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sampai hari ini juga belum bisa KYC. Dan gue juga belum dan tidak punya solusi untuk soal itu teman-teman. Saya mohon maaf banget. Bukannya nggak mau bantu. Ada yang udah punya 1000, 2000 token Sidra tapi belum KYC juga. Nah, yang paling menyedihkan kabarnya Sidra sekarang untuk sistem KYC online-nya udah nggak bisa lagi. Menurut informasi yang Bangza baca di beberapa informasi yang telah lalu, katanya untuk sekarang sistem KYC itu harus datang ke outlet mereka. Artinya harus datang ke kantor mereka. Loh, di Indonesia kan belum ada. Jadi ntar gimana cara KYC-nya Sidra ini kalau mau datang ke outletnya? Tetapi katanya di setiap negara itu akan diberikan beberapa titik gitu buat KYC Sidra. Akan dibikin semacam kantor lah, katanya sih begitu. Nah, dari hal itu otomatis kan akan ada sebuah peningkatan dari nilai Sidra sendiri. Akun-akun bot, akun-akun palsu itu akan selesai, tidak akan bisa diverifikasi, tidak akan terima KYC. Karena saya tahu persis Project Sidra ini tuyulnya bukan main kawan-kawan ya. Ada satu orang itu punya 50 akun Sidra, 100 akun Sidra, ada yang sampai 300 akun Sidra. Jadi kalian bayangin betapa banyaknya bot penyusup tuyul yang ada di Sidra. Makanya harga Sidra sekarang anjlok. Sempat melonjak ke angka 8.000, 7.000, 6.000. Itu turun ya. Nah, sampai sekarang di bawah 1.000 perak, bahkan di bawah 500 rupiah. Makanya setiap teman-teman yang mau jual itu yakin apa mau jual, nggak hold dulu apa, yakin bang butuh, hold dulu aja bang. Buat teman-teman yang udah KYC, yang udah aman, saran saya kalian itu harus tetap nambang, kumpulin. Karena kalau sistemnya memang benar-benar dirombak kayak gini, ada kemungkinan Sidra ini nanti bakalan pump lagi, bakalan naik lagi kawan-kawan ya. Kenapa? Pertama, dia sistem KYC-nya harus datang ke outlet. Jadi itu nggak akan ada lagi tuyul-tuyulan. Sidra ini bakal punya punya DEX sendiri. Jadi di aplikasi Sidra itu nanti itu akan disertakan DEX juga. Di mana akan ada banyak sekali token atau koin yang nanti bisa berfungsi di DEX itu. Dan Sidra sebagai token utamanya. Apalagi kalau sampai Sidranya menjadi menjadi bagian dari gas fee setiap transaksi. Nah, tetapi sayangnya untuk saat ini kita melihat untuk aplikasi ya khususnya untuk pertambangan itu kemajuannya sangat lambat banget. Kayak kura-kura nih project. Permasalahan login kayak gini aja teman-teman udah mau setahun lebih nggak kelar-kelar. Ini mau login kadang-kadang susah setengah mati. Tetapi oke lah, yang namanya sebuah project itu kadang-kadang prioritas mereka juga nggak cuma di sistem penambangan kan. Ada DEX mungkin nanti yang bakal diluncurkan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Seperti yang disampaikan oleh mereka di Twitter mereka ini. Pada intinya, apapun kondisi Sidra sekarang, terutama soal harga buat teman-teman yang udah biasa jual ke Bangza dari harga 8.000, 7.000 dulu sampai hari ini, tetaplah konsisten menambang. Karena yang namanya aset kripto itu fluktuatif. Ya bisa naik tinggi, bisa turun jatuh banget.
naik jatuh ya seperti itu. Jadi selama ini gratis ya gali aja terus, kumpulin. Ya kita berharap semoga ke depan harganya semakin balik lagi gitu kawan-kawan ya, kayak dulu lagi. Tempo hari pihak Sidra pernah memposting apakah Anda ingin membuka waralaba dan kantor di negara Anda yang mewakili Sidra. Nah ini yang akan menjadi tempat KYC kawan-kawan ya. Misalnya ada orang yang mengajukan untuk membuka waralaba atau menyewa tempat atau menyewakan tempat dan mengurus tentang Sidra di Indonesia. Nanti kemungkinan besar KYC-nya datang ke kantor itu. Nah ini sebenarnya akan meningkatkan nilai Sidra itu sendiri. Real human, penggunanya memang harus diverifikasi secara manual, kayak kayak kita bikin rekening gitu. Tentunya ini adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan nilai Sidra. Dan faktanya di beberapa negara ini sudah terrealisasi kawan-kawan ya, sudah berjalan. Contohnya di Afrika itu udah ada beberapa outlet gitu. Tinggal lagi di Indonesia, entah belum ada atau memang saya yang kurang informasi. Buat teman-teman yang udah tahu, silahkan komen di kolom komentar. Nah, sekarang kan bulan Juli. Mereka pernah memposting bahwa di bulan Juli akan ada pembaruan besar di mana atau meningkatkan platform proyek. Nah, artinya di bulan ini akan ada pembaruan besar di aplikasi kita kawan-kawan ya. Kita tunggu, ini di bulan Juli. Makanya dari tadi Bang Zah tuh pengen login tapi nggak bisa-bisa ini. Masih error terus nih, nggak bisa-bisa login. Nah, terus mereka mengatakan bahwa mereka bakal ngeluncurin hackathon juga. Terus DEX-nya juga mulai berjalan, akan ada AI juga yang berjalan di aplikasi penambangan kita. Nah, tadinya Bang Zah mau lihat ini tapi belum bisa karena masih nggak bisa login juga. Nah, mengenai KYC, mereka juga telah mengatakan bahwa mereka telah memblokir beberapa mitra yang mencoba melewati aturan KYC, termasuk verifikasi palsu dan akun palsu. Nah, sekarang udah masuk ke fase di mana bot, tuyul, dan cara-cara curang dimusnahkan kawan-kawan ya. Ini untuk menjaga supply token Sidra, di mana kita semua tahu kalau supply-nya Sidra ini unlimited. Itu juga yang menjadi faktor. Jadi kalau misalnya memang ini harus unlimited, otomatis untuk menjaga keaslian token yang benar-benar di tangan manusia itu ya harus gini. Jangan sampai ada bot atau verifikasi palsu. KYC hanya dapat dilakukan dengan mengunjungi cabang fisik. Tetap waspada dan verifikasi sebelum Anda percaya. Nah, ini kawan-kawan ya, udah jelas ya. KYC hanya dapat dilakukan dengan mengunjungi cabang fisik. Pertanyaannya, di Indonesia kan belum ada nih. Artinya kan untuk sementara waktu, teman-teman yang belum KYC masih belum bisa melakukan KYC. Yang jadi pertanyaan, di mana dan kapan akan ada cabang untuk KYC Sidra? Itu jika ada orang Indonesia yang mengajukan diri, bersedia. Kalau nggak ada gimana? Oke, kita anggap aja ada. Nah, andai kan misalnya ada di Jakarta nih, ada kantornya, outletnya ada, misal. Terus ada teman dari Medan nih, mau KYC Sidra ke Jakarta. Berapa operasional yang dia habiskan ongkos pulang pergi untuk meng-KYC-kan Sidra? Jelas pertanyaannya berapa harga Sidra, kan gitu. Kalau misalnya dia mau KYC, terus Sidra dia punya ada 500 lah. Kalaupun harga Sidra $1, ongkos PP dari Medan ke Jakarta juga nggak kebalik kawan-kawan ya. Nggak ketutup. Nah itu juga yang harus menjadi pertimbangan kalau memang mau membuka cabang fisik. Sebenarnya yang paling efektif itu yaitu metode KYC online seperti selama ini terjadi. Tetapi lebih disaring lagi. Kan banyak tuh project-project yang sama, sistem mining yang sama. Tetap bisa menjaga keaslian penambang itu dengan sistem online gitu kan. Nggak harus datang ke cabang fisik. Tapi ya ini keputusan yang punya project. Jadi kita ngikut aja. Nah, terus mereka bilang kalau mereka tuh udah ngelisting 3 proyek baru di dalam Sidra Chain. Yang pertama ada Witfnik, ada Sukon Min Horizon, nggak ngerti gua, ada Ireland. Ketiga token ini berjaringan ERC20 atau Ethereum 20. Nah, kita nggak bisa ngelihat ini karena di sini nggak bisa login kawan-kawan ya. Padahal sebenarnya mau nge-review semua itu, apa manfaatnya, terus utilitasnya buat Sidra apa gitu loh. Tapi ya mungkin di video mendatang. Ini sebagai pembuka aja karena kita udah lama nggak bahas Sidra. Mungkin ada kayak 6 bulanan gua nggak bahas Sidra karena memang tempo hari nggak ada kemajuan yang signifikan. Banyak error, akun-akun dibekukan gitu. Nah mungkin sekarang kita bakal aktif lagi ngebahas Sidra karena memang udah mulai banyak kemajuan. Ini aja sebagai pembuka untuk membahas kembali Sidra Bank. Nantikan video-video terbaru di waktu mendatang. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.